Universitas Teknologi Nusantara. Beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 3, nomor 66 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, 16710. Memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Segera daftar, kuota kelas terbatas. Tonton video selengkapnya di YouTube Edunitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Sayyid Muhammad Hasan, mahasiswa semester 3 di Universitas Teknologi Nusantara, jurusan manajemen. Di sini saya bersama teman saya Siti Aminah akan mempresentasikan tentang investasi dan penanaman modal asing dengan dosen pengampu Agung Tri Putranto. Halo, perkenalkan nama saya Siti Aminah, mahasiswa semester 3 di Universitas Teknologi Nusantara, jurusan S1 Manajemen. Di sini kami ingin membahas beberapa hal. Yang pertama ada pengertian investasi dan PMA, perbedaan investasi domestik dan PMA, kolaborasi modal domestik dan PMA, contoh kolaborasi sukses, tantangan dan hambatan dalam berkolaborasi, strategi membangun kolaborasi yang efektif, serta kesimpulan. Investasi adalah kegiatan penanaman modal atau dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Secara umum, investasi dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki. Penanaman modal asing adalah bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak asing, individu, perusahaan, atau negara untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal asing memungkinkan investor asing untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, baik dalam bentuk kepemilikan saham, proyek infrastruktur, industri, atau sektor lainnya. Perbedaan investasi domestik dan PMA. Yang pertama ada sumber modal. Investasi domestik yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas yang berasal dari dalam negeri. Contohnya warga negara atau perusahaan Indonesia. Modal yang digunakan berasal dari sumber daya yang ada di dalam negeri. Sedangkan PMA atau penanaman modal asing, investasi yang dilakukan oleh pihak asing, baik individu, perusahaan, atau lembaga dari luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia. Modal yang digunakan berasal dari luar negeri. Perbedaan selanjutnya ada di kepemilikan. Investasi domestik memiliki modal atau investor berasal dari dalam negeri dan pemilikan perusahaan atau aset yang diinvestasikan sepenuhnya berada dalam kendali warga negara atau entitas domestik. Sedangkan PMA memiliki saham atau kepemilikan dalam perusahaan yang berada di Indonesia. Tergantung pada regulasi, investor asing bisa memiliki sebagian atau seluruh perusahaan yang mereka investasikan meski ada batasan dalam sektor-sektor tertentu. Yang ketiga ada tujuan investasi. Investasi domestik bertujuan untuk memperkuat ekonomi domestik, mengembangkan sektor usaha dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan PMA bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui partisipasi dalam pasar Indonesia yang besar, memperkenalkan teknologi dan inovasi baru, serta mengakses sumber daya alam dan manusia Indonesia. Yang keempat ada regulasi kebijakan. Investasi domestik cenderung lebih sedikit dibatasi oleh peraturan karena modal yang digunakan berasal dari dalam negeri dan tidak ada masalah dengan kendali atau kedaulatan ekonomi. Sedangkan PMA dikenakan aturan dan regulasi yang lebih ketat oleh pemerintah Indonesia, termasuk batasan kepemilikan asing pada perusahaan tertentu, serta kewajiban untuk mengikuti prosedur legal yang melibatkan izin dari badan pemerintah terkait seperti BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Perbedaan investasi domestik dan penanaman modal asing. Dalam dampak ekonomi, investasi domestik meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, memperkuat sektor industri domestik, serta menciptakan lapangan kerja dan peluang bisnis di dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing dapat meningkatkan transfer teknologi, membuka akses ke pasar internasional, dan membawa investasi besar yang mendukung pembangunan infrastruktur dan industrialisasi. Namun, juga bisa menciptakan ketergantungan pada modal asing dalam beberapa sektor. Contoh perbedaan investasi domestik dan penanaman modal asing. Dalam investasi domestik, seorang pengusaha Indonesia yang mendirikan pabrik atau perusahaan di dalam negeri atau membeli saham perusahaan lokal. Dalam penanaman modal asing, perusahaan asing seperti Toyota, Samsung, atau Google yang membuka cabang atau pabrik di Indonesia atau membeli saham di perusahaan Indonesia. Kolaborasi modal domestik dan penanaman modal asing. Kolaborasi antara modal domestik dan penanaman modal asing memiliki potensi yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat menghasilkan sinergi yang menguntungkan baik untuk investor domestik maupun asing, serta perekonomian negara secara keseluruhan. Contoh kolaborasi sukses. 1. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pihak domestik PT Astra International. Sedangkan di pihak asing ada Toyota Motor Corporation. Toyota bekerja sama dengan Astra International untuk mendirikan pabrik perakitan mobil di Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi mobil di dalam negeri, tetapi juga memberikan transfer teknologi dari Toyota kepada pekerja dan perusahaan lokal. Selain itu, kolaborasi ini menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan industri otomotif lokal, dan memperkenalkan standar manufaktur global. 2. Indofood Sukses Makmur dan Nestle. Pihak domestik, Indofood Sukses Makmur, dan di pihak asing ada Nestle. Indofood dan Nestle membentuk kemitraan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk makanan dan minuman di Indonesia, seperti produk susu dan bahan makanan olahan lainnya. Nestle membawa pengalaman global dan teknologi dalam bidang gizi dan pengolahan makanan, sementara Indofood memahami selera pasar lokal dan memiliki jaringan distribusi yang luas di Indonesia. Contoh kolaborasi sukses yang ketiga ada Gojek dari Indonesia dan Google dari Amerika Serikat. Gojek, platform layanan transportasi dan logistik yang berbasis di Indonesia, bermitra dengan Google untuk mengembangkan teknologi dalam aplikasi Gojek, seperti sistem pembayaran digital, peta, dan teknologi pemetaan. Google membantu Gojek untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi teknologinya agar bisa berkembang lebih cepat dengan memanfaatkan infrastruktur cloud dan layanan teknologi dari Google. Namun, berkolaborasi dengan pihak asing tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan dan hambatan berkolaborasi. Yang pertama ada perbedaan budaya dan cara berbisnis. Tantangannya, perbedaan dalam budaya bisnis dan cara berkomunikasi antara perusahaan domestik dan asing seringkali menjadi penghalang. Nilai-nilai dan pendekatan yang berbeda dalam pengembalian keputusan, manajemen, dan etika kerja dapat menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Lalu tantangan birokrasi dan regulasi. Proses perizinan dan regulasi yang rumit seringkali menjadi hambatan dalam kolaborasi antara modal domestik dan asing. Juga keterbatasan SDM. Meskipun Indonesia memiliki tenaga kerja yang besar, keterbatasan dalam kualitas dan keterampilan sumber daya manusia di beberapa sektor industri menjadi tantangan besar. Banyak perusahaan asing menginginkan tenaga kerja terampil untuk menjalankan teknologi canggih. Namun seringkali ada kekurangan tenaga kerja yang terlatih di Indonesia. Beberapa strategi yang efektif. Yang pertama, membangun komunikasi yang jelas, menjaga keseimbangan kepentingan, fokus pada pengembangan SDM, menyesuaikan budaya bisnis, memanfaatkan teknologi dan inovasi, juga melibatkan pemerintah. Untuk membangun kolaborasi yang efektif antara modal domestik dan PMA,
Kedua belah pihak harus memprioritaskan komunikasi yang jelas, memahami tujuan bersama, dan mengelola perbedaan budaya dan regulasi dengan baik. Fokus pada pengembangan SDM, pemanfaatan teknologi, keberlanjutan, serta manajemen risiko yang hati-hati akan menciptakan kolaborasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan pendekatan yang tepat, kolaborasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Jadi, kolaborasi antara modal domestik dan PMA atau penanaman modal asing merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan daya saing industri lokal, dan menciptakan lapangan kerja. Meski demikian, kolaborasi ini menghadapi sejumlah tantangan seperti perbedaan budaya, birokrasi yang rumit, ketidakpastian ekonomi, serta keterbatasan SDM. Untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif, dibutuhkan komunikasi yang terbuka, pemahaman terhadap kepentingan bersama, serta pengelolaan risiko yang matang. Selain itu, penting untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia lokal, pemanfaatan teknologi, dan berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah dan strategi yang tepat, kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kritik dan saran, boleh komentar. Saya Siti Aminah dan rekan saya Abdul Said Muhammad Hasan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.